Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 101 Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang penuh emosi, tentang perjuangan, pengkhianatan, kesabaran, hingga balasan yang tak terduga. Cerita yang mungkin sederhana di awal, namun menyimpan kejutan besar di akhirnya. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang kami hadirkan. Mari, kita mulai perjalanan hari ini. Malam itu, suasana restoran mewah di pusat kota tampak begitu tenang dan elegan. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan, sementara alunan musik piano mengisi udara dengan nuansa berkelas. Di antara para tamu yang datang dengan pakaian rapi dan penuh percaya diri, seorang pria bernama Raka melangkah masuk dengan penampilan yang jauh lebih sederhana. Kemeja polos yang ia kenakan tampak bersih namun tidak mencolok, seolah ia tidak berusaha menarik perhatian siapapun di tempat itu. Raka berhenti sejenak di depan pintu, matanya menyapu ruangan dengan tenang. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan gugup, bukan pula canggung, melainkan seperti seseorang yang sudah terbiasa berada di berbagai situasi, namun memilih untuk tidak menonjol. Ia menarik napas pelan, lalu berjalan menuju meja yang telah ia pesan sebelumnya. "Selamat malam, Pak. Apakah sudah melakukan reservasi?" tanya seorang pelayan dengan sopan. Raka mengangguk ringan. Atas nama Raka, pelayan itu langsung tersenyum lebih hormat setelah memeriksa daftar di tangannya. "Silakan ikut saya, Pak." Langkah Raka mengikuti pelayan itu terasa tenang dan terukur. Ia duduk di kursi yang ditunjukkan, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Matanya sesekali melihat jam, seolah sedang menunggu seseorang. Namun belum, sempat ia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar dari arah belakang. "Raka, kamu?" Raka menoleh perlahan. Seketika waktu seakan berhenti sejenak. Di hadapannya berdiri Dina, wanita yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Penampilannya kini jauh berbeda, lebih glamour, lebih mencolok, dengan gaun elegan dan riasan yang sempurna. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas mahal Ardi, yang menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi menilai. Dalam diam, Raka menatap Dina beberapa detik. Tidak ada keterkejutan berlebihan di wajahnya, hanya sebuah tatapan datar yang sulit ditebak maknanya. "Dina," ucapnya singkat, suaranya tenang. Dina menyilangkan tangan di dada, sedikit memiringkan kepala. "Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di tempat seperti ini." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekilas ke arah Ardi, lalu kembali ke Dina. Dunia memang sempit. Ardi terkekeh pelan, seolah merasa ada sesuatu yang lucu. "Kenalan dulu, Din. Siapa ini?" Dina tersenyum tipis, namun ada nada meremehkan dalam suaranya. "Oh, ini Raka, mantan suamiku." Ardi mengangguk pelan, lalu menatap Raka sekali lagi dengan lebih terang-terangan. "Oh, mantan." Ia tersenyum kecil, tapi jelas bukan senyum ramah. "Senang bertemu." Raka hanya membalas dengan anggukan singkat. "Sama." Dalam hati Raka merasakan sesuatu yang aneh, bukan sakit, bukan juga marah, lebih seperti kenangan lama yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Ia teringat masa-masa dulu, saat ia dan Dina masih berjalan bersama, saat mimpi mereka masih sederhana dan belum dipenuhi ambisi yang saling berbenturan. Namun semua itu kini terasa jauh, seperti cerita orang lain. Dina melirik kursi di depan Raka. "Kamu sendirian?" "Sedang menunggu," jawab Raka singkat. "Menunggu?" Dina mengangkat alis. "Di sini?" Nada suaranya terdengar seperti tidak percaya. Raka hanya tersenyum tipis. "Memang kenapa?" Ardi kembali terkekeh kecil. "Nggak apa-apa sih, cuman biasanya yang datang ke sini itu, ya..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan maksudnya. Raka tidak terpancing. Ia justru bersandar santai di kursinya. "Tempat ini terbuka untuk siapa saja, kan?" Dina menatap Raka beberapa detik lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Namun yang ia temukan hanya ketenangan yang membuatnya sedikit tidak nyaman. "Ya sudah," kata Dina akhirnya. "Kami nggak mau ganggu.
Meja kami di sana. Raka mengangguk ringan. Silakan. Namun saat Dina dan Ardi mulai melangkah pergi, Raka kembali menatap ke arah mereka. Ada satu hal yang tidak berubah dari Dina. Cara ia berjalan dengan penuh keyakinan, seolah dunia selalu berpihak padanya. Tapi kali ini, Raka tidak lagi merasa perlu mengejar atau membuktikan apapun. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke meja, jemarinya mengetuk pelan permukaan kayu yang mengilap. Dalam diam, ia bergumam pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Hidup memang suka mempertemukan orang di waktu yang tidak terduga. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa segelas air. Apakah Bapak ingin memesan sesuatu sambil menunggu? Raka mengangguk pelan. Nanti saja, saya tunggu tamu saya. Pelayan itu tersenyum sopan. Baik Pak. Saat pelayan itu pergi, Raka kembali melirik sekilas ke arah Dina yang kini duduk bersama Ardi di meja tidak jauh dari tempatnya. Mereka tampak berbincang, sesekali tertawa kecil. Namun entah mengapa, Raka merasa malam ini belum selesai. Pertemuan ini terlalu kebetulan untuk menjadi sekadar kebetulan biasa. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana di restoran mewah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah cara pandang banyak orang, terutama mereka, yang terlalu cepat menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Dari tempat duduknya, Raka masih bisa melihat dengan jelas sosok Dina dan Ardi yang kini duduk beberapa meja di seberang. Jarak itu tidak terlalu jauh, cukup untuk membuat setiap gerak-gerik mereka tetap terlihat. Bahkan sesekali suara percakapan, mereka samar-samar terdengar di sela alunan musik piano. Raka sebenarnya tidak berniat memperhatikan. Namun entah mengapa kehadiran masa lalu yang tiba-tiba muncul itu sulit untuk benar-benar diabaikan. Ia meneguk air putih di hadapannya dengan tenang, mencoba tetap fokus pada tujuannya datang malam itu. Namun dari sudut matanya, ia menangkap tatapan Dina yang kembali mengarah padanya. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang penuh penilaian, seolah sedang mengukur dan membandingkan. Dina sedikit mendekat ke arah Ardi, berbisik pelan, namun cukup terdengar oleh Raka karena suasana restoran yang relatif tenang. Itu benar-benar Raka Di. Aku sampai kaget lihat dia di sini, ucap Dina. Nadanya terdengar antara heran dan meremehkan. Ardi melirik sekilas ke arah Raka, lalu menyandarkan tubuhnya dengan santai. Iya, aku lihat. Tapi, penampilannya masih sama saja. Ya, ia tersenyum tipis. Enggak kelihatan seperti orang yang cocok makan di tempat seperti ini. Dina terkekeh pelan, menutup mulutnya dengan ujung jari. Makanya itu, aku juga heran. Dulu saja dia selalu hitung-hitungan kalau mau makan di luar. Raka mendengar. Setiap kata itu dengan jelas, namun wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Ia hanya menurunkan pandangannya sejenak, lalu kembali menatap lurus ke depan. Tidak ada reaksi, tidak ada emosi yang ia perlihatkan. Di sisi lain, Dina tampak semakin nyaman melanjutkan pembicaraannya. Tatapannya kembali mengarah ke Raka, kali ini lebih terang-terangan. Kamu lihat nggak bajunya? Bisik Dina lagi. Sederhana banget, kayaknya nggak berubah dari dulu. Ardi mengangguk kecil. Atau mungkin memang enggak pernah berkembang. Keduanya tertawa kecil, meski berusaha menahannya agar tidak terlalu mencolok. Namun bagi Raka, suara itu tetap sampai dengan jelas. Bukan sekadar tawa, tapi seperti gema dari masa lalu yang dulu pernah ia dengar berkali-kali. Keraguan, perbandingan, dan rasa tidak pernah cukup. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi, menarik napas perlahan. Dalam benaknya, kenangan lama mulai berkelebat. Dulu, Dina sering mengeluhkan hal yang sama, tentang kehidupan yang dianggap kurang, tentang ambisi yang menurutnya tidak cukup besar. Dan malam ini, nada itu kembali hadir, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Seorang pelayan kembali datang mendekat. Apakah Bapak sudah siap memesan? Raka mengalihkan perhatiannya, sedikit mengangguk. Saya tunggu dulu, ya, tamu saya belum datang. Baik Pak, jawab pelayan itu dengan sopan sebelum pergi. Namun sebelum suasana kembali benar-benar tenang, Dina tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dengan langkah percaya diri, ia berjalan mendekati meja Raka, sementara Ardi tetap duduk sambil memperhatikan dengan ekspresi penasaran. Raka mengangkat pandangannya ketika Dina sudah berdiri di depannya.
Wajah wanita itu terlihat anggun, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tajam. "Kamu serius makan di sini, Ra?" tanya Dina tanpa basa-basi. Raka menatapnya tenang. "Memangnya kenapa?" Dina tersenyum tipis, namun jelas bukan senyum hangat. "Gak apa-apa sih, aku cuman heran aja. Tempat ini lumayan mahal loh." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina beberapa detik, lalu berkata singkat, "Aku tahu." Dina sedikit terdiam, mungkin tidak menyangka jawaban sesederhana itu. Namun ia segera melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih menusuk. "Dulu kamu selalu bilang harus hemat, harus mikir panjang. Sekarang malah kesini sendirian." Ia melirik sekeliling restoran. "Atau jangan-jangan cuma numpang duduk?" Ucapan itu menggantung di udara, cukup keras untuk membuat beberapa orang di meja sekitar mulai melirik. Raka tetap tidak berubah. Wajahnya masih tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. "Aku datang karena ada urusan," jawabnya pelan. Dina menyilangkan tangan, menatap Raka dari atas ke bawah lagi. "Urusan apa? Jangan bilang kamu sekarang jadi... apa ya?" Ia pura-pura berpikir, lalu tersenyum kecil. "Freelancer yang tiba-tiba dapat klien besar?" Raka tidak menanggapi sindiran itu. Ia hanya menatap Dina dengan pandangan datar yang sulit diartikan. Justru ketenangan itu yang membuat Dina sedikit terusik. Dari kejauhan, Ardi bersuara, "Din, sini saja. Ngapain lama-lama?" Dina menoleh sebentar, lalu kembali ke Raka. "Ya sudah, aku cuma mau memastikan saja." Ia sedikit mendekat, suaranya dipelankan. "Semoga kamu nggak bikin malu diri sendiri di sini ya." Kalimat itu diucapkan dengan senyum tipis, namun terasa jauh lebih tajam daripada teriakan. Raka tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, seolah ucapan itu tidak memiliki arti apapun. Dina akhirnya berbalik dan kembali ke mejanya. Namun sebelum duduk, ia sempat melirik lagi ke arah Raka, kali ini dengan tatapan yang lebih dingin dan penuh penilaian. Raka kembali sendirian di mejanya. Ia menatap gelas air di depannya, lalu menghela napas pelan. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada keinginan untuk membalas saat itu juga. Yang ada hanyalah keheningan yang semakin dalam. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak perlahan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi siap mengubah arah malam itu sepenuhnya. Dan bagi Dina, tatapan sinis yang ia lemparkan barusan mungkin terasa seperti kemenangan kecil. Tanpa ia sadari, itu justru menjadi awal dari sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Suasana restoran yang semula tenang perlahan berubah terasa lebih tegang, meski tidak semua orang menyadarinya. Raka masih duduk di tempatnya, menunggu dengan sabar, sementara di sisi lain Dina tampak kembali berbincang dengan Ardi. Namun kali ini arah pembicaraan mereka jelas tidak jauh dari sosok yang baru saja mereka temui. Dina menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu kembali melirik ke arah Raka, tanpa berusaha menyembunyikannya. Tatapannya kini bukan sekadar sinis, tapi sudah berubah menjadi semacam dorongan untuk menunjukkan sesuatu. Seolah ia belum puas hanya dengan sindiran sebelumnya. "Di, kamu tahu nggak?" ucap Dina dengan suara sedikit lebih keras dari sebelumnya. "Itu mantanku yang tadi aku ceritain." Ardi mengangguk santai. "Yang katanya dulu hidupnya pas-pasan itu?" "Iya," jawab Dina. Cepat, sengaja tidak menurunkan volumenya. Yang selalu punya banyak alasan tapi nggak pernah punya hasil. Beberapa tamu di meja sekitar mulai saling melirik. Tidak semua mendengar dengan jelas, tapi nada bicara Dina cukup menarik perhatian. Raka yang berada tidak jauh dari sana, tentu mendengar semuanya. Namun ia tetap duduk tegak, seolah kata-kata itu tidak ditujukan kepadanya. Ardi tersenyum miring. "Terus sekarang dia ngapain? Kok bisa ada di sini?" Dina mengangkat bahu ringan. "Nggak tahu juga, mungkin lagi coba-coba masuk ke dunia yang bukan levelnya." Ucapan itu diiringi tawa kecil dari Ardi. Kali ini, tawa itu terdengar lebih jelas, cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Seorang pelayan yang lewat bahkan sempat melirik ke arah meja mereka, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Raka perlahan mengangkat gelasnya, meneguk air dengan tenang. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada keteguhan yang justru semakin kuat, seperti seseorang yang memilih diam bukan karena tidak mampu membalas,
tetapi karena menahan sesuatu. Dina tampaknya menangkap ketenangan itu dan justru merasa tertantang. Ia berdiri lagi dari kursinya, kali ini tanpa ragu, lalu melangkah menuju meja Raka dengan langkah yang lebih tegas. Beberapa tamu mulai benar-benar memperhatikan, merasa akan ada sesuatu yang terjadi. "Raka," panggil Dina, kali ini dengan suara yang cukup lantang. Raka mengangkat pandangannya perlahan. "Iya?" Dina berdiri di samping meja, tidak duduk, seolah ingin memastikan semua mata tertuju pada mereka. "Aku penasaran saja," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu sebenarnya kesini buat apa?" Raka menatapnya tenang. "Sudah aku bilang, ada urusan." "Urusan?" Dina mengulang, lalu tertawa kecil. "Urusan apa yang sampai harus kamu lakukan di tempat semahal ini?" Beberapa orang kini benar-benar menoleh. Suasana yang tadinya elegan mulai terasa canggung, namun Dina seolah tidak peduli. Atau jangan-jangan, lanjutnya, sedikit membungkuk agar sejajar dengan Raka. "Kamu cuma ingin terlihat sukses di depan orang lain?" Kalimat itu menusuk, apalagi diucapkan di ruang terbuka seperti itu. Ardi yang masih duduk di mejanya tersenyum lebar, jelas menikmati situasi tersebut. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan sorot mata yang tetap tenang, tanpa emosi berlebihan. Justru, ketenangan itu membuat beberapa orang yang memperhatikan mulai merasa simpati. Dina menghela napas pendek, lalu berkata lagi, kali ini lebih tajam. "Jujur saja, Rak, dari dulu kamu memang seperti itu. Banyak gaya, tapi hasilnya nol." Seorang tamu di meja sebelah berbisik pelan kepada rekannya, merasa tidak nyaman dengan percakapan itu. Namun Dina terus melanjutkan, seolah ingin menuntaskan semuanya malam itu juga. "Kamu ingat nggak?" katanya, suaranya semakin jelas. "Dulu, aku harus bertahan dengan keadaan yang serba kurang karena kamu. Aku yang capek, aku yang harus mikir masa depan, sementara kamu..." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. "Ya begitu saja." Raka menarik napas perlahan. Ia masih belum menunjukkan reaksi yang diharapkan Dina. Melihat itu, Dina justru semakin berani. "Sekarang lihat aku," katanya sambil sedikit menoleh ke arah Ardi. "Aku sudah punya kehidupan yang jelas, nggak seperti dulu." Ardi mengangkat gelasnya dari kejauhan, seolah memberi dukungan diam-diam. Dina kembali menatap Raka. "Jadi, tolong ya, kalau datang ke tempat seperti ini, pastikan kamu memang pantas ada di sini. Jangan sampai cuma jadi bahan omongan orang." Kalimat itu seperti garis akhir dari semua penghinaan yang ia lontarkan. Suasana restoran kini benar-benar sunyi di sekitar mereka, meski musik masih tetap mengalun pelan. Semua mata tertuju pada Raka, menunggu reaksinya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Raka tidak marah, tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ia hanya menatap Dina beberapa detik lebih lama, lalu menyandarkan tubuhnya dengan santai. "Sudah selesai?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup membuat Dina terdiam sejenak. Raka melanjutkan dengan suara tenang. "Kalau sudah, kamu bisa kembali ke meja kamu. Aku tidak ingin mengganggu makan malam orang lain." Nada bicaranya datar, tanpa emosi, tanpa tekanan. Justru itulah yang membuat suasana terasa semakin kuat. Dina menatap Raka, jelas tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Namun egonya masih menahannya untuk mundur begitu saja. Ia mendengus pelan, lalu berkata, "Kamu memang nggak pernah berubah." Tanpa menunggu jawaban, Dina berbalik dan kembali ke mejanya. Namun langkahnya kali ini tidak seenteng sebelumnya. Raka kembali sendiri. Ia menatap sekeliling sejenak, menyadari beberapa pasang mata masih memperhatikannya. Ia hanya mengangguk kecil kepada pelayan yang lewat, seolah memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu jelas sedang bergerak. Malam itu belum mencapai puncaknya. Apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Dan, tanpa disadari Dina, penghinaan terbuka yang ia lakukan di depan banyak orang akan menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah Dina kembali ke mejanya, suasana di sekitar perlahan mencoba kembali normal. Musik piano tetap mengalun lembut, pelayan kembali berjalan dengan ritme yang teratur, dan para tamu mulai melanjutkan percakapan mereka. Namun ada satu hal yang tidak benar-benar kembali seperti semula.
perhatian yang sempat tertuju pada Raka belum sepenuhnya hilang. Raka duduk dengan posisi yang sama, punggungnya tegak, tangannya bertumpu santai di atas meja. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa perubahan sejak tadi. Seolah semua kata-kata yang baru saja dilontarkan Dina tidak meninggalkan bekas apapun. Ia hanya menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan ritme yang stabil. Dalam diam, ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sebentar lagi. Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tidak ada nada kesal dalam suaranya. Tidak ada juga tanda-tanda seseorang yang baru saja dipermalukan di depan umum. Justru sikap itulah yang mulai terasa janggal bagi orang-orang yang sempat memperhatikan kejadian tadi. Seorang pelayan yang sejak tadi mengamati dari kejauhan akhirnya mendekat kembali. "Pak, apakah Anda yakin tidak ingin memesan sesuatu dulu?" Tanyanya hati-hati, mungkin mencoba mencairkan suasana. Raka menoleh dan memberikan senyum tipis. "Saya tunggu tamu saya saja. Nanti sekalian." Pelayan itu mengangguk, namun raut. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Ia sempat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik, Pak." Saat pelayan itu pergi, Raka kembali terdiam. Jemarinya mengetuk pelan permukaan meja. Bukan karena gelisah, tapi lebih seperti kebiasaan seseorang yang sedang mengatur ritme pikirannya. Tatapannya lurus ke depan, sesekali beralih ke arah pintu masuk restoran. Di sisi lain, Dina yang sudah kembali duduk mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melipat tangan di dada, lalu kembali melirik ke arah Raka. "Aneh," bisiknya. Pelan, Ardi menoleh. "Kenapa?" Dina mengerutkan kening. "Dia terlalu tenang." Ardi tersenyum santai. "Mungkin sudah biasa dipermalukan." Namun Dina menggeleng pelan. "Bukan itu. Aku kenal dia dulu. Kalau disindir seperti itu, minimal dia pasti kelihatan nggak nyaman." Ia menatap Raka lebih lama. "Ini beda." Ardi ikut melirik, memperhatikan Raka dengan lebih serius dari sebelumnya. Dari kejauhan, pria itu memang tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Tidak ada gerakan gugup, tidak ada ekspresi canggung. Justru yang terlihat adalah ketenangan yang sulit dijelaskan. "Ya mungkin dia cuma berusaha terlihat kuat," jawab Ardi, meski kali ini nadanya tidak seyakun tadi. Dina tidak langsung membalas. Ia terus memperhatikan Raka, mencoba mencari celah. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa pria itu sebenarnya masih sama seperti dulu. Namun semakin lama ia melihat, semakin ia merasa tidak menemukan apa yang ia cari. Sementara itu, Raka tampak mengambil ponselnya. Ia membuka layar sebentar, lalu mengetik sesuatu dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia menempelkan ponsel ke telinganya. "Iya," ucapnya singkat. Suaranya rendah, namun jelas. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. "Saya sudah di tempat," lanjutnya. "Tidak perlu lama." Nada bicaranya tenang, tanpa tekanan. Namun ada kesan tegas yang sulit diabaikan. Setelah itu, ia menutup panggilan dan meletakkan kembali ponselnya di atas meja. Dari kejauhan, Dina memperhatikan setiap gerakan itu dengan saksama. "Kamu dengar?" bisiknya pada Ardi. Ardi sedikit mengangguk. "Dengar." Dina menyipitkan mata. Gaya bicaranya bukan seperti orang yang lagi pura-pura. Ardi terdiam sejenak. Kali ini ia tidak langsung menanggapi dengan santai seperti sebelumnya. Ada sedikit perubahan di wajahnya, meski ia berusaha menutupinya. "Ah, mungkin cuma sok yakin," katanya akhirnya, tapi terdengar lebih pelan. Namun Dina masih belum melepaskan pandangannya dari Raka. Kalau dia memang cuma pura-pura, harusnya dari tadi sudah kelihatan, ucapnya pelan. Di meja Raka, suasana tetap tenang. Ia duduk seperti seseorang yang benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan dan mengapa ia ada di sana. Tidak tergesa, tidak gelisah, tidak juga mencoba membuktikan apapun kepada siapapun. Seorang tamu di meja sebelah sempat berbisik kepada rekannya, "Itu orang yang tadi dimarahin kan?" "Iya," jawab rekannya pelan. "Tapi kok santai banget ya?" "Makanya," sahut yang lain. "Aneh." Bisikan-bisikan kecil itu mulai menyebar, meski tidak terlalu mencolok. Namun cukup untuk menciptakan suasana berbeda di sekitar Raka. Bukan lagi sekadar rasa kasihan, melainkan rasa penasaran. Beberapa menit berlalu, Raka kembali melirik jamnya,
lalu mengangguk kecil, seolah memastikan sesuatu dalam pikirannya. Sementara itu, Dina mulai merasa tidak nyaman dengan perasaan yang muncul tiba-tiba. Rasa yakin yang tadi ia miliki perlahan tergeser oleh keraguan yang tidak ia akui. Ucapnya pelan. Aku harap aku nggak salah, kata Dina, masih menatap Raka. Ardi mengerutkan kening. Salah soal apa? Dina tidak langsung menjawab, ia hanya menghela napas pendek. Entahlah, gumamnya. Tapi, ada sesuatu yang enggak beres. Di tengah keraguan yang mulai muncul itu, Raka tetap duduk dengan tenang, seolah waktu berpihak padanya. Ia tidak perlu menjelaskan apapun, tidak perlu membantah siapapun. Karena tanpa ia sadari, atau mungkin justru ia sadari sepenuhnya, ketenangan yang ia tunjukkan malam itu mulai berbicara lebih keras daripada semua penghinaan yang sempat ia terima. Beberapa menit setelah suasana kembali tenang, pintu utama restoran terbuka perlahan. Seorang pria berpenampilan rapi dengan jas hitam masuk dengan langkah cepat, namun tetap terkontrol. Tatapannya langsung menyapu ruangan, seperti sedang mencari seseorang yang penting. Wajahnya serius, namun ada sedikit ketegangan yang tidak biasa untuk seseorang dengan posisinya. Raka yang sejak tadi duduk santai tampak melirik sekilas, lalu kembali tenang seperti sebelumnya. Tidak ada gerakan berlebihan, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pria itu, Bima, manajer restoran, akhirnya menemukan sosok yang ia cari. Tanpa ragu, ia langsung berjalan menuju meja Raka. Langkahnya tegas, dan sikapnya berubah drastis menjadi lebih sopan, bahkan sebelum ia benar-benar sampai. "Selamat malam Pak Raka," ucap Bima dengan nada hormat yang jelas terdengar oleh beberapa meja di sekitarnya. Ucapan itu langsung menarik perhatian. Beberapa tamu yang sebelumnya hanya setengah memperhatikan kini benar-benar menoleh, termasuk Dina dan Ardi, yang langsung terdiam, memperhatikan dengan saksama. Raka mengangkat pandangannya perlahan, lalu mengangguk ringan. "Malam." Bima sedikit menundukkan kepala. "Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kami baru mendapat konfirmasi kedatangan Anda. Seharusnya kami menyambut Anda dari awal." Raka tersenyum tipis. "Tidak masalah, saya hanya datang seperti biasa." Kalimat sederhana itu justru membuat Bima terlihat semakin berhati-hati. "Tetap saja, Pak. Kami ingin memastikan Anda mendapatkan pelayanan terbaik." Dari meja seberang, Dina tanpa sadar sedikit membungkuk ke depan, mencoba mendengar lebih jelas. Wajahnya mulai menunjukkan kebingungan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Pak," lanjut Bima, "kami sudah menyiapkan ruang VIP untuk Anda. Akan lebih nyaman jika Anda menunggu di sana." Raka melirik sejenak ke sekeliling, lalu kembali ke Bima. "Di sini saja cukup." Bima tampak ragu. "Tapi, Pak..." Raka menggeleng pelan. "Tidak perlu repot, saya hanya menunggu seseorang." Nada suaranya tetap tenang, tapi cukup tegas untuk membuat Bima langsung mengangguk. "Baik, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa kami siapkan terlebih dahulu? Minuman atau hidangan khusus mungkin?" Raka berpikir sejenak, lalu berkata singkat, "Air saja cukup." "Baik, Pak," jawab Bima cepat. Ia kemudian memberi isyarat kepada pelayan terdekat dengan gerakan halus namun penuh arti. Pelayan itu langsung bergerak lebih sigap dari sebelumnya. Perlakuan itu tidak luput dari perhatian para tamu lain. Bisikan kecil mulai terdengar lagi, namun kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan mulai bercampur dengan rasa hormat. "Siapa dia?" bisik seseorang. "Nggak tahu, tapi manajernya sendiri yang turun," jawab yang lain. Di meja Dina, suasana berubah drastis. Dina menatap Raka tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ucapnya pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Bima yang berdiri di samping meja Raka dengan sikap hampir seperti seorang bawahan kepada atasan. "Ini aneh," lanjut Dina. Suaranya hampir tidak terdengar. Ardi akhirnya mengangguk kecil, meski wajahnya mulai kehilangan senyum percaya diri yang tadi ia tunjukkan. "Mungkin dia kenal orang dalam," katanya, mencoba mencari penjelasan. Namun bahkan ia sendiri terdengar tidak sepenuhnya yakin. Sementara itu,
Bima masih berdiri dengan sikap siaga. Pak Raka, jika tamu Anda sudah tiba, mohon beritahu. Kami akan langsung mengantar ke ruang yang lebih privat. Raka mengangguk. Baik. Bima kembali menundukkan kepala sedikit sebelum akhirnya mundur perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik ke arah beberapa meja di sekitar, termasuk meja Dina dan Ardi. Tatapannya sekilas, namun cukup tajam, seolah ia sudah menangkap sesuatu dari situasi sebelumnya. Hal itu membuat Dina tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Setelah Bima pergi, suasana kembali hening, tapi kali ini dengan nuansa yang benar-benar berbeda. Raka masih duduk di tempatnya, sama seperti sebelumnya, tenang, tidak berubah. Namun cara orang-orang memandangnya sudah tidak sama lagi. Dina menarik napas dalam, lalu bersandar perlahan ke kursinya. Aku nggak ngerti, katanya lirih. Ardi menatap meja mereka sejenak, lalu kembali melirik Raka. Aku juga. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, tidak ada lagi tawa, kecil atau senyum meremehkan di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang mulai berubah menjadi kekhawatiran halus. Di sisi lain, Raka mengambil gelas air yang baru saja diantar, lalu meneguknya dengan santai. Ia tidak melihat ke arah Dina, tidak juga menunjukkan tanda-tanda ingin membalas perlakuan tadi. Namun tanpa perlu mengatakan apapun, situasi sudah mulai berbicara dengan sendirinya. Dan bagi Dina, malam yang awalnya terasa seperti kesempatan untuk merendahkan seseorang, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi ia kendalikan. Suasana restoran kini tidak lagi sekadar tenang, ada ketegangan halus yang menggantung di udara, seolah semua orang menunggu sesuatu yang belum terlihat. Raka tetap duduk di tempatnya, sikapnya tidak berubah sedikit pun sejak awal. Namun setelah kedatangan Bima dan perlakuan yang begitu berbeda, perhatian terhadapnya justru semakin kuat. Tak lama, Bima kembali muncul, kali ini bersama seorang staf lain yang membawa sebuah tablet dan map tipis. Langkahnya tetap teratur, namun terlihat lebih berhati-hati, seolah tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Ia berhenti di samping meja Raka, sedikit menunduk. Maaf mengganggu lagi, Pak. Raka mengangkat pandangannya. Bima memberi isyarat kepada staf di belakangnya. Ini dokumen yang sempat Bapak minta untuk dikonfirmasi sebelumnya. Staf tersebut langsung menyerahkan map itu dengan 2 tangan. Raka menerimanya dengan santai, lalu membukanya sekilas. Ia membaca cepat, seperti seseorang yang sudah memahami isi di dalamnya tanpa perlu waktu lama. Sudah sesuai, ucap Raka singkat. Bima mengangguk cepat. Baik, Pak. Kami juga sudah menyiapkan semuanya sesuai instruksi Anda. Percakapan itu terdengar sederhana, namun cukup jelas bagi beberapa orang di sekitar. Kata-kata seperti dokumen, instruksi, dan cara Bima berbicara membuat situasi terasa berbeda, lebih serius, lebih profesional. Dari meja seberang, Dina semakin fokus memperhatikan. Ia bahkan sedikit berdiri dari kursinya, tanpa sadar, hanya untuk memastikan apa yang ia lihat benar. Bisiknya pelan. Itu bukan gaya bicara biasa. Ardi menyipitkan mata. Iya, seperti urusan bisnis. Raka menutup map tersebut, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Pastikan semuanya siap malam ini, katanya tenang. Sudah, Pak, tim kami juga standby, jawab Bima cepat. Kalimat itu membuat Ardi sedikit mengernyit. Tim? Gumamnya pelan. Bima melanjutkan, suaranya tetap rendah tapi jelas. Dan untuk reservasi tambahan yang Bapak minta, sudah kami kosongkan area tersebut. Raka mengangguk. Bagus. Ia lalu mengambil ponselnya lagi, mengetik sebentar, kemudian menoleh kembali ke Bima. Orangnya sebentar lagi sampai. Baik, Pak. Kami akan siapkan penyambutan, jawab Bima tanpa ragu. Kata penyambutan itu terasa janggal bagi Dina. Ia menatap Raka semakin dalam, mencoba mencocokkan semua potongan yang mulai muncul. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa kehilangan pijakan. Rak, gumamnya hampir tanpa suara. Sebenarnya kamu ini siapa sekarang? Ardi yang duduk di sampingnya kini tidak lagi bersandar santai. Tubuhnya sedikit condong ke depan, matanya fokus penuh ke arah Raka. Rasa percaya diri yang tadi ia miliki perlahan terkikis. Din, ini bukan sekadar kenalan biasa,
ucap Ardi pelan. Manajer restoran nggak mungkin seperti itu kalau cuma tamu biasa. Dina tidak menjawab. Tangannya perlahan mengepal di atas meja. Bukan karena marah, tapi karena rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Di sisi lain, seorang pelayan kembali datang membawa minuman tambahan. Kali ini dengan penyajian yang jauh lebih rapi dan penuh perhatian. Ia bahkan sedikit membungkuk saat meletakkan gelas di hadapan Raka. "Silakan, Pak." "Terima kasih," jawab Raka singkat. Pelayan itu mengangguk hormat sebelum pergi, namun sikapnya jelas berbeda dibandingkan sebelumnya. Kini tidak ada lagi keraguan, yang ada hanya rasa segan. Bisikan kembali terdengar di beberapa sudut ruangan. Sepertinya dia orang penting. Iya, lihat saja cara mereka melayani. Dari tadi manajernya bolak-balik ke situ. Setiap bisikan itu seperti potongan kecil yang perlahan menyusun gambaran baru tentang Raka. Gambaran yang sangat berbeda dari apa yang sebelumnya Dina yakini. Bima yang masih berdiri akhirnya berkata, "Pak, jika tidak ada tambahan, saya izin kembali ke depan." Raka mengangguk. "Silakan." Namun sebelum benar-benar pergi, Bima menambahkan dengan suara sedikit lebih rendah, "Semua sudah sesuai arahan pusat, Pak." Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuat Ardi terdiam. "Pusat?" Ulangnya pelan, hampir tidak percaya. Raka hanya mengangguk ringan, seolah itu hal biasa. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak juga usaha untuk memperjelas. Ia kembali pada sikap tenangnya, seakan semua yang terjadi memang sudah sewajarnya. Bima kemudian pergi, meninggalkan suasana yang kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dina menelan ludah pelan, matanya masih terpaku pada Raka, tapi kali ini bukan dengan tatapan meremehkan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai tumbuh, tanpa bisa ia kendalikan. Keraguan. Sementara itu, Raka duduk tanpa terganggu, seolah semua perhatian yang tertuju padanya tidak berarti apa-apa. Ia hanya menunggu, dengan ketenangan yang kini justru terasa semakin dalam. Dan tanpa perlu pengakuan langsung, satu hal mulai terlihat jelas. Raka bukan lagi pria yang dulu Dina kenal. Namun apa yang sebenarnya ia sembunyikan, baru saja mulai terungkap sedikit demi sedikit. Waktu berjalan perlahan, namun suasana di dalam restoran terasa semakin padat oleh rasa penasaran. Setelah percakapan singkat dengan Bima, tidak ada lagi kejadian mencolok selama beberapa menit. Raka tetap duduk dengan sikap tenangnya, sesekali melirik jam, seolah semuanya berjalan sesuai rencana yang sudah ia atur. Di sisi lain, Dina dan Ardi kini tidak lagi berbicara santai. Keduanya lebih banyak diam, memperhatikan setiap gerakan Raka. Rasa penasaran yang tadinya samar kini berubah menjadi ketegangan yang nyata. "Dia belum pergi juga," gumam Dina pelan. Ardi mengangguk kecil. Dan dari tadi, seperti nunggu sesuatu yang besar. Belum sempat Dina menjawab, ponsel di atas meja Raka bergetar pelan. Ia langsung mengambilnya, melihat layar sebentar, lalu tanpa ragu mengangkat panggilan itu. "Iya," ucapnya singkat. Nada suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. Ia mendengarkan beberapa detik, lalu sedikit menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Sudah siap?" lanjutnya. Kalimat itu terdengar biasa, namun cara ia mengucapkannya membuat beberapa orang tanpa sadar kembali memperhatikan. Raka kemudian berbicara lagi, kali ini sedikit lebih jelas. "Baik, sekarang proses saja." Dina yang mendengar itu langsung mengernyit. "Proses apa?" bisiknya. Namun jawaban itu datang bahkan sebelum ia sempat menebak lebih jauh. "Tarik saja 300 miliar malam ini," ucap Raka dengan tenang, seolah sedang menyebut angka yang tidak berarti besar. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa tekanan, tanpa dramatisasi. Namun efeknya langsung terasa. Sunyi. Beberapa orang yang sempat mendengar langsung menoleh. Seorang pelayan yang sedang berjalan bahkan berhenti sejenak, seolah tidak yakin dengan apa yang barusan ia dengar. Di meja Dina, napasnya seakan tertahan. "Berapa?" bisiknya pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada Raka, wajahnya berubah kaku. 300 miliar, ulang Ardi lirih, hampir tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Raka. Sementara itu, Raka tetap melanjutkan percakapannya di telepon. "Iya, dari rekening utama saja," katanya tenang. "Pastikan tidak ada penundaan." Ia berhenti sejenak,
mendengarkan. Kalau perlu, koordinasikan langsung dengan cabang pusat, lanjutnya. Saya tunggu konfirmasinya malam ini juga. Nada suaranya tidak tinggi, tidak juga keras. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa tegas, seperti seseorang yang terbiasa memberi instruksi dan dipatuhi tanpa banyak pertanyaan. Setelah beberapa detik, Raka mengakhiri panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya kembali di atas meja dengan gerakan santai, seolah baru saja membicarakan hal biasa. Namun yang terjadi di sekitarnya jauh dari kata biasa. Bisikan mulai terdengar lebih jelas. Dia bilang 300 miliar? Serius itu? Nggak mungkin orang sembarangan ngomong seperti itu di tempat umum. Beberapa tamu saling berpandangan, mencoba memastikan apakah mereka salah dengar atau tidak. Tapi ekspresi Raka yang tetap tenang justru membuat semuanya terasa semakin nyata. Dina kini benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menggenggam gelas di depannya. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ardi yang biasanya penuh percaya diri kini hanya terdiam. Ia mencoba berpikir logis, mencari kemungkinan bahwa semua itu hanya sandiwara. Namun semakin ia mengingat sikap Bima tadi, cara pelayan melayani, hingga percakapan yang baru saja terjadi, semuanya mulai tersusun menjadi sesuatu yang sulit dibantah. Din, ucap Ardi pelan. Kalau ini benar, kalimatnya terhenti. Ia tidak melanjutkan, seolah tidak siap dengan kesimpulan yang mulai terbentuk di kepalanya. Dina menatap Raka tanpa berkedip. Kali ini tidak ada lagi rasa meremehkan di matanya. Yang ada hanyalah campuran antara kaget, bingung, dan ketakutan akan kemungkinan yang selama ini ia abaikan. Dia bukan Raka yang dulu, bisiknya lirih. Di sisi lain Raka sama sekali tidak melihat ke arah mereka. Ia hanya duduk, lalu mengambil gelasnya dan meneguk air dengan tenang. Tidak ada gestur ingin pamer, tidak juga usaha untuk memastikan orang lain mendengar ucapannya tadi. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih kuat. Beberapa detik kemudian, Bima kembali muncul dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ia mendekati meja Raka dan sedikit membungkuk. "Pak," ucapnya pelan. "Apakah semuanya sudah dikonfirmasi?" Raka mengangguk ringan. "Sedang diproses." Bima langsung mengangguk paham, seolah kalimat itu sudah cukup jelas baginya. "Baik, Pak. Kami akan bantu koordinasi jika dibutuhkan." Percakapan singkat itu kembali mempertegas satu hal. Semua yang terjadi bukan sekadar ucapan kosong. Dari kejauhan, Dina menutup mulutnya perlahan, mencoba menahan reaksi yang hampir lepas. Malam yang awalnya ia anggap sebagai kesempatan untuk merendahkan seseorang, kini berubah menjadi momen yang mulai mengguncang seluruh keyakinannya. Dan angka 300 miliar yang diucapkan Raka dengan begitu tenang, menjadi titik di mana segalanya tidak akan pernah sama lagi. Udara di dalam restoran terasa berubah drastis setelah ucapan Raka tentang penarikan 300 miliar itu. Jika sebelumnya hanya ada rasa penasaran, kini yang tersisa adalah keheningan yang dipenuhi ketegangan. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua seperti menahan napas, termasuk Dina. Ia masih duduk di kursinya, namun tubuhnya terasa kaku. Tatapannya tidak lepas dari Raka, seolah berharap apa yang barusan ia dengar hanyalah kesalahpahaman. Namun semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar. Tidak ada yang tampak seperti kebohongan. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Ini nggak mungkin cuman pura-pura." Ardi tidak langsung menjawab, ia menelan. Ludah, lalu mengusap dagunya pelan. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini terlihat jauh lebih tegang. "Aku juga mikir begitu," jawabnya akhirnya. "Nggak ada orang yang berani ngomong angka segitu kalau cuma ingin gaya." Dina menggenggam ujung gaunnya tanpa sadar. Ingatannya mulai berputar kembali ke beberapa menit lalu. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap sindiran, setiap tatapan, merendahkan. Semuanya terasa seperti kesalahan yang kini mulai menamparnya satu persatu. "Aku tadi keterlaluan ya," ucapnya lirih. Ardi melirik Dina sekilas. Ia tidak langsung mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Dina menarik napas panjang namun terasa berat.
Matanya kembali tertuju pada Raka yang masih duduk tenang, seolah tidak ada perubahan apapun di sekitarnya. Justru ketenangan itu kini terasa seperti jarak yang tidak bisa ia jangkau lagi. "Kenapa dia diam saja?" gumam Dina. "Kalau dia memang seperti itu sekarang, kenapa dia nggak membalas dari tadi?" Ardi menggeleng pelan. "Mungkin dia nggak perlu." Jawaban itu membuat Dina terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan yang mulai muncul perlahan. Ia menunduk, menatap meja di depannya. Pantulan cahaya dari lampu kristal terasa menyilaukan, membuatnya semakin tidak nyaman. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak tahu harus berkata apa atau bersikap bagaimana. "Aku salah menilai dia," bisiknya. Di kejauhan, beberapa tamu masih sesekali melirik ke arah Raka. Namun kali ini bukan dengan rasa penasaran semata, melainkan dengan rasa hormat yang mulai terbentuk. Situasi sudah benar-benar berbalik. Dina kembali mengangkat kepalanya, menatap Raka lebih lama. Wajah pria itu tetap sama, tenang, sederhana, tidak berubah. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Ia tidak perlu menunjukkan apapun untuk membuat semua orang mengerti. "Harusnya aku tadi nggak ngomong seperti itu." Suara Dina mulai bergetar. Di depan semua orang lagi. Ardi menghela napas pelan. "Sekarang bukan soal itu saja, Din." Dina menoleh cepat. "Maksud kamu?" Ardi menatap Raka sejenak sebelum menjawab. "Kalau dia benar punya kekuatan seperti itu, kita nggak tahu dia siapa sebenarnya sekarang." Kalimat itu membuat Dina semakin gelisah. Tangannya mulai dingin, dan ia meremas gelas di depannya tanpa sadar. "Apa dia akan marah?" tanyanya pelan. Ardi terdiam beberapa detik. Orang seperti itu biasanya nggak perlu marah untuk membuat orang lain menyesal. Jawaban itu justru membuat dada Dina semakin terasa berat. Ia menelan ludah, lalu kembali menatap Raka dengan perasaan yang kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi rasa unggul. Tidak ada lagi keyakinan bahwa ia berada di posisi lebih tinggi. Semua itu runtuh hanya dalam hitungan menit. Ucap Dina pelan, kali ini dengan nada ragu. "Menurut kamu, aku harus minta maaf?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu masih ingin memperbaiki keadaan, mungkin itu satu-satunya cara." Dina terdiam. Matanya kembali tertuju pada Raka yang masih belum bergeming dari tempatnya. Pria itu tampak seperti dunia di sekitarnya tidak mempengaruhi apapun dalam dirinya. Dan justru itu yang membuat Dina semakin takut. "Aku nggak pernah lihat dia seperti ini," bisiknya. "Dulu dia selalu mencoba menjelaskan, selalu berusaha, tapi sekarang dia nggak butuh itu lagi," potong Ardi pelan. Kata-kata itu terasa seperti kenyataan yang sulit diterima. Dina perlahan menggeser kursinya, seolah ingin berdiri, namun ragu. Kakinya terasa berat. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang membuatnya semakin tidak tenang. Bagaimana jika Raka benar-benar tersinggung? Bagaimana jika semua yang ia katakan tadi justru berdampak lebih besar dari yang ia bayangkan? Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, namun bayangan dirinya sendiri yang berdiri tadi, berbicara dengan nada merendahkan di depan banyak orang, terus terulang di pikirannya. Dan kini, setiap kata itu berubah menjadi beban. Ketika ia membuka matanya kembali, pandangannya langsung tertuju pada Raka. Untuk pertama kalinya malam itu, Dina tidak melihat Raka sebagai pria yang ia tinggalkan. Ia melihat seseorang yang tidak lagi bisa ia jangkau, dan mungkin seseorang yang baru saja ia sakiti dengan cara yang tidak seharusnya. Rasa panik perlahan berubah menjadi penyesalan yang nyata. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Malam ini bukan lagi tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang kesalahan yang mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Dina akhirnya tidak mampu lagi hanya duduk diam. Rasa gelisah yang sejak tadi menekan dadanya kini berubah menjadi dorongan yang tidak bisa ia tahan. Dengan langkah pelan namun ragu, ia berdiri dari kursinya. Ardi sempat menatapnya, namun tidak menghentikan. Ia tahu, ini adalah sesuatu yang harus Dina hadapi sendiri. Langkah Dina terasa berat saat mendekati meja Raka.
Setiap langkah seperti membawa beban dari kata-kata yang tadi ia lontarkan. Kini tidak ada lagi sorot mata meremehkan, tidak ada lagi senyum sinis. Yang tersisa hanya keraguan dan penyesalan yang nyata. Raka yang sedang duduk tenang perlahan mengangkat pandangannya ketika Dina sudah berdiri di hadapannya. Tatapannya tetap sama, tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. "Raka," suara Dina terdengar pelan, jauh berbeda dari sebelumnya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu. Dina menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku mau bicara sebentar." Raka mengangguk ringan. "Silakan." Nada suaranya tetap datar, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Cukup untuk membuat Dina semakin merasa kecil di hadapannya. "Aku minta maaf," ucap Dina akhirnya. Kata-kata itu keluar dengan berat, namun jelas. "Atas semua yang aku katakan tadi, aku nggak seharusnya mempermalukan kamu seperti itu." Beberapa tamu yang masih memperhatikan kembali terdiam. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, seolah memberi ruang untuk percakapan itu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina beberapa detik, seakan menimbang sesuatu dalam pikirannya. "Aku tahu," lanjut Dina dengan suara sedikit bergetar. "Aku sudah terlalu jauh. Aku salah menilai kamu." Raka akhirnya bersandar sedikit ke kursinya. Tatapannya tetap tenang, namun kini ada kesan lebih dalam. Bukan marah, bukan juga puas. "Dina," ucapnya pelan. Dina langsung mengangkat pandangannya. "Kamu tidak salah menilai aku," lanjut Raka dengan suara yang tetap terkendali. "Kamu hanya menilai dari versi lama yang kamu kenal." Kalimat itu sederhana, tapi terasa tepat sasaran. Dina terdiam, tidak mampu langsung membalas. Raka melanjutkan, "Masalahnya bukan di situ. Masalahnya, kamu merasa versi itu cukup untuk menilai seseorang selamanya." Dina menunduk pelan. Kata-kata itu terasa lebih menusuk daripada semua kemungkinan amarah. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. Raka mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Dina tidak perlu memaksakan penjelasan. "Aku tidak marah," katanya tenang. "Dan aku juga tidak datang ke sini untuk membuktikan apapun ke kamu." Dina perlahan kembali menatapnya. "Lalu, kenapa kamu diam dari tadi?" Raka tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, tapi lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu lebih dulu. "Karena tidak semua hal perlu dibalas dengan kata-kata," jawabnya. "Kadang, waktu yang akan menjelaskan semuanya." Dina terdiam lagi. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena mulai memahami. Raka melirik sejenak ke arah meja Dina dan Ardi lalu kembali ke Dina. "Hidup itu panjang," lanjutnya, "dan orang bisa berubah. Tapi satu hal yang sering terlambat disadari adalah cara kita memperlakukan orang saat mereka belum sampai di titik terbaiknya." Kalimat itu membuat Dina menutup matanya sejenak. Penyesalan yang ia rasakan kini benar-benar utuh. "Aku benar-benar minta maaf, Rak," ucapnya sekali lagi, lebih pelan. Raka mengangguk ringan. "Aku dengar." Jawaban itu tidak panjang, tapi cukup jelas. Tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada kehangatan berlebihan. Sebuah penerimaan yang tenang. Beberapa detik hening berlalu. Raka kemudian berdiri perlahan. Gerakannya tenang, namun langsung menarik perhatian. Ia merapikan sedikit lengan kemejanya, lalu menatap Dina untuk terakhir kali. "Jaga dirimu baik-baik," katanya singkat. Dina hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Saat Raka melangkah pergi, suasana restoran kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa hormat yang memenuhi ruangan. Beberapa orang memperhatikan langkahnya yang mantap menuju pintu keluar. Tidak ada kesombongan, tidak ada gestur ingin dipuji. Ia pergi sama sederhananya seperti saat ia datang. Namun dampak yang ia tinggalkan jauh dari sederhana. Dina masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah pintu yang kini tertutup. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa kesuksesan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan, dan harga diri seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memandangnya.
Di meja seberang, Ardi juga terdiam. Tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi senyum meremehkan. Semua sudah berubah. Malam itu menjadi pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Bukan tentang uang 300 miliar, bukan tentang status atau kekuasaan, tapi tentang satu hal sederhana, bahwa menghargai orang lain, bahkan saat mereka terlihat biasa saja, adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Dan bagi Dina, pelajaran itu datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dina akhirnya tidak mampu lagi hanya duduk diam. Rasa gelisah yang sejak tadi menekan dadanya kini berubah menjadi dorongan yang tidak bisa ia tahan. Dengan langkah pelan namun ragu, ia berdiri dari kursinya. Ardi sempat menatapnya, namun tidak menghentikan. Ia tahu, ini adalah sesuatu yang harus Dina hadapi sendiri. Langkah Dina terasa berat saat mendekati meja Raka. Setiap langkah seperti membawa beban dari kata-kata yang tadi ia lontarkan. Kini tidak ada lagi sorot mata meremehkan, tidak ada lagi senyum sinis. Yang tersisa hanya keraguan dan penyesalan yang nyata. Raka yang sedang duduk tenang perlahan mengangkat pandangannya ketika Dina sudah berdiri di hadapannya. Tatapannya tetap sama, tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. "Raka," suara Dina terdengar pelan, jauh berbeda dari sebelumnya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu. Dina menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku mau bicara sebentar." Raka mengangguk ringan. "Silakan." Nada suaranya tetap datar, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Cukup untuk membuat Dina semakin merasa kecil di hadapannya. "Aku minta maaf," ucap Dina akhirnya. Kata-kata itu keluar dengan berat, namun jelas. "Atas semua yang aku katakan tadi, aku nggak seharusnya mempermalukan kamu seperti itu." Beberapa tamu yang masih memperhatikan kembali terdiam. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, seolah memberi ruang untuk percakapan itu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina beberapa detik, seakan menimbang sesuatu dalam pikirannya. "Aku tahu," lanjut Dina dengan suara sedikit bergetar. "Aku sudah terlalu jauh. Aku salah menilai kamu." Raka akhirnya bersandar sedikit ke kursinya. Tatapannya tetap tenang, namun kini ada kesan lebih dalam. Bukan marah, bukan juga puas. "Dina," ucapnya pelan. Dina langsung mengangkat pandangannya. "Kamu tidak salah menilai aku," lanjut Raka dengan suara yang tetap terkendali. "Kamu hanya menilai dari versi lama yang kamu kenal." Kalimat itu sederhana, tapi terasa tepat sasaran. Dina terdiam, tidak mampu langsung membalas. Raka melanjutkan, "Masalahnya bukan di situ. Masalahnya, kamu merasa versi itu cukup untuk menilai seseorang selamanya." Dina menunduk pelan. Kata-kata itu terasa lebih menusuk daripada semua kemungkinan amarah. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. Raka mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Dina tidak perlu memaksakan penjelasan. "Aku tidak marah," katanya tenang. "Dan aku juga tidak datang ke sini untuk membuktikan apapun ke kamu." Dina perlahan kembali menatapnya. "Lalu, kenapa kamu diam dari tadi?" Raka tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, tapi lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu lebih dulu. "Karena tidak semua hal perlu dibalas dengan kata-kata," jawabnya. "Kadang, waktu yang akan menjelaskan semuanya." Dina terdiam lagi. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena mulai memahami. Raka melirik sejenak ke arah meja Dina dan Ardi lalu kembali ke Dina. "Hidup itu panjang," lanjutnya, "dan orang bisa berubah. Tapi satu hal yang sering terlambat disadari adalah cara kita memperlakukan orang saat mereka belum sampai di titik terbaiknya." Kalimat itu membuat Dina menutup matanya sejenak. Penyesalan yang ia rasakan kini benar-benar utuh. "Aku benar-benar minta maaf, Rak," ucapnya sekali lagi, lebih pelan. Raka mengangguk ringan. "Aku dengar." Jawaban itu tidak panjang, tapi cukup jelas. Tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada kehangatan berlebihan. Sebuah penerimaan yang tenang. Beberapa detik hening berlalu. Raka kemudian berdiri perlahan. Gerakannya tenang, namun langsung menarik perhatian. Ia merapikan sedikit lengan kemejanya, lalu menatap Dina untuk terakhir kali. "Jaga dirimu baik-baik," katanya singkat.
Dina hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Saat Raka melangkah pergi, suasana restoran kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa hormat yang memenuhi ruangan. Beberapa orang memperhatikan langkahnya yang mantap menuju pintu keluar. Tidak ada kesombongan, tidak ada gestur ingin dipuji. Ia pergi sama sederhananya seperti saat ia datang. Namun dampak yang ia tinggalkan jauh dari sederhana. Dina masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah pintu yang kini tertutup. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa kesuksesan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan. Dan harga diri seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memandangnya. Di meja seberang, Ardi juga terdiam. Tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi senyum meremehkan. Semua sudah berubah. Malam itu menjadi pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Bukan tentang uang 300 miliar, bukan tentang status atau kekuasaan, tapi tentang satu hal sederhana, bahwa menghargai orang lain, bahkan saat mereka terlihat biasa saja, adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Dan bagi Dina, pelajaran itu datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.